Bukan dikarang, itu tunjuk dari Rasulullah. Memang bagaimana menirunya, ditiru bagaimana cara sholat Petunjuk dia. dari Rasulullah. Ya, nggak ditiru cara dia sholat. Cara dia makan pun ditiru. Makanya Coba dari mana? Coba dari mana dapat gerakan ini? Coba jelaskan sama saya, coba. Juga tidak ada di hadis, tidak ada di Sekarang yang kutanya, ini tidak sholat ada kayak hadis. begini kenapa harus begini? Silakan. Tidak hadis, biar enak berdiri hadis. Biar enak berdiri. Di surat Coba berapa cek. ayat berapa itu? Hah? Di surat berapa ayat berapa itu biar enak berdiri? Tidak ada. Berarti asal congor aja. Bukan asal congor, hasil istijah ulama. Gimana? Iya sudah di dasarnya untuk mengatakan bahwa itu biar enak berdiri di ayat berapa? Kalau mulutmu itu mengatakan congor ulama itu biadab kau. Lu Itu gimana ajar. sih? Anda tadi mengatakan Pak Zaman supaya enak berdiri. Pertanyaan Makanya saya kalau itu begitu jawaban tadi. itu menurut hasil karangan atau Coba ada dulu. dasarnya? Kalau ada nah, apanya ini? Dalilnya kau menunjukkan ini. Kan cuma kau gambar yang kau tunjukkan. Jawabannya itu dia. Begini, karena saya baca di Oke, dalam coba ayat kau Al-Quran. Saya Kalau baca kau ayat mau Quran tahu. di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Percaya Anda dengan itu? Pasti percaya, pasti Oke, percaya. berarti tolong kalau Al-Quran itu memang kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa kalau sholat kakinya harus begini? Itu tidak sampai dijelaskan Al-Quran seperti itu. Berarti bohong, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak sebuah video daripada Edis TV bersama teman-teman dari Muslim. Nah, video kali ini banyak mengandung akan hal-hal yang sangat rahasia ya teman-teman. Dan penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak video ini sampai selesai. Masih berharap masih ada Muslim yang punya adab. Yuk. Masih berharap saya. Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang Muslim? Rahma Lubis. Iya, saya seorang Muslim. Baik, terima kasih ya. Perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang Muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang itu nggak punya adab. Kelakuannya seperti hewan semua. Tuh kan. Dia datang sudah marah-marah, kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kami seorang Muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu itu sudah mentulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia. Gimana? Jangan kau amnesia. Ini tulisannya, dengar dulu. Coba kau baca. Coba baca dengan baik nih. Tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya. Sok paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjanya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rama, bagaimana Rama? Apakah kau siap diskusi? Nah kan?
Ya, siap. Siap Kau mau diskusi? diskusi apa? Baik. Kau mau Baik. diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak? Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam, saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak betul. Agama kau itu nggak betul. Agama Ya, Kristen. terserahlah kau ngomong apa. Dengar dulu Rahma. Orang. Rahma, menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi Biar ku kasih kau gambarnya Rahma. Biar kau tahu pahalanya ya. Nih. Nah, ku beri kau ayat Al-Quran Rahma. Ya. ayat dulu, nggak usah kau nyari-nyari ayat dulu. Kuberikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Deh, kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Baik. Kita kasih naik lagi ada Remon. Oke, Remon. Ya, Remon. Selamat pagi. Selamat pagi, Remon. Selamat pagi. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Seorang Muslim sejati. Baik. Mana itu kayak? Ya, jadi Bang Remon, saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang kalau datang kemari itu membawa ilmu. Tidak membawa marah-marah. Tidak membawa kejang-kejang, emosi. Tidak karu-karuan. Seperti itu ya. Halo? Boleh. Halo. Baik, Kenapa sebentar. Live-nya terjeda ya? Iya, sebentar. Ini saya sedang lagi mencari gambar yang tadi nih karena hilang lagi nih. Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Iya, Bang. Apa tuh pertanyaannya? Ya, gini, saya sudah trauma bertanya dengan orang Islam di TikTok ini karena nggak ada orang Islam yang ngerti Al-Quran. Begini, Bang Remon, sebentar, Bang Remon. Sebentar, Bang Remon. Boleh. Saya ini sudah trauma. Karena apa? Karena tidak ada orang Islam yang saya dapat itu mengerti Al-Qur'annya. Termasuk Anda, saya pastikan Anda itu tidak pernah pegang Al-Qur'an, tidak pernah sentuh Al-Qur'an. Jadi saya pastikan Anda tidak akan ngerti isi Al-Qur'an. Oke, coba buatlah pengakuan. Coba saya pengen Anda membuat pengakuan dulu. Saya orang Islam tapi saya tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Silakan. Jangan. Loh. Itu Bang Edi sudah salah. Bang Edi menjadi seorang. Sekarang ini. Aku mau tanya sama Bang Edi dulu. Bang Edi sebentar dulu. Coba pastikan dulu. Gini. Kita mulai, aku tanya Bang Edi dulu. Begini Bang Ramon. Gini loh Bang. Masa abang nanya aku. Remon, sebentar. Bang Remon dengarkan dulu Bang Remon. Ini masalah satu aja belum kelar. Coba kita kelarkan dulu Bang Remon. Kelarkan dulu. Betulkah? Apa tuh? Betulkah bahwa Anda walaupun Anda Islam, Anda sama sekali tidak pernah baca Al-Quran? Baca? Setiap hari saya baca. Setiap hari? Ya, karena saya sholat. Lagi nih. Dan saya baca. Ya, betul tidak orang Islam diizinkan oleh Muhammad berdusta? Gimana? Tuh kan, sudah pura-pura nggak dengar kan? Betul tidak? Gini, betul tidak bahwa Muhammad mengizinkan seorang Muslim itu untuk berdusta? Enggak. Nah, dari situ Tidak aja kau mengizin- sudah nggak tahu apa. Terus kalau ada hadisnya orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara bagaimana? Boleh berdusta
Nah, tadi kasih kau bilang jawabannya. enggak. Nah, sabar, ada. Tadi kau bilang tidak boleh, sekarang boleh. Ada kriteria bang, ada ketentuan. Aduh. Makanya abang bertanya gini loh. Kita fine aja ya. Abang bertanya, aku menjawab dulu. Nanti selesai aku menjawab. Yang abang abang boleh bertanya jawab lagi. apa? Tadi boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Gimana? Ada kriterianya loh bang. Ada kriterianya. Oke, jadi orang Islam boleh bohong nggak? Aslinya itu gak boleh bohong. Aslinya nggak boleh bohong, tapi boleh bohong. Coba jelas dulu. Kalau coba tanya saya, Ya, makanya orang aku Kristen jawab boleh bohong dulu. nggak? Coba tanya. Menurut ajaran Yesus, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya kepada saya. Dan pembohong besar. Orang Kristen itu pembohong besar. Putus asa kan mereka? Mereka sudah putus Kok asa. putus asa pula? Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan dari Bible saya. Saya bacakan. Kalau kami itu pakai Bible ya. Sekarang ini Saya loh bang. bacakan ya. Aku tanya dulu bang. Bang, minta maaf aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya Boleh, nggak? kenapa nggak boleh? Kita lanjutkan Nah, ini. sekarang ini. Jangan lari dulu Orang dari Kristen sini. dulu. Sebentar. Nanya. Ya, ini Aku sebentar mau ya. nanya. Aku nanya bang nggak mau. Baik. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nih. Matius 5, sebentar. sabar. Sebentar Sabar. dulu. Jangan Sebentar, kau gemetaran, sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Bang, jangan ketakutan kalau saya bacakan ayatnya, ya. Ya, bacalah, Matius bacalah. 5, Ngapain saya kau bacakan, baca? Bang. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kami orang Kristen itu, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Artinya kami harus disuruh mengatakan yang benar. Sekarang kutanya sama Bang, pertanyaan yang sama. Orang Islam boleh bohong nggak? Coba. Pura-pura buang muka dia. Pura-pura hilang ingatan. Bang, orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku nanya dulu ya sama bang ya. Aku nanya Nah, dulu lihat ya. nih, boleh orang aku Islam nanya? kalau ditanya kayak gini, muter-muter macam ini, ular, macam ular yang Tanya muter. orang Kristen kalau ditanya suka paling banyak. Muter. Bang, coba tegaskan dulu sama saya. Bang, masuk Bang, di live dengar, dulu. tegaskan dulu sama saya, Bang. Abang Bang, masuk di live. orang Islam Bang, boleh gini nggak loh, bohong? aku nanya sama bang Edis loh. Waduh, aku nanya sama Bang berat Edis kan, dulu ya. berat kan? Aku Coba lihat itu. Langsung dia muter. Cuman Bang Edis pertanyaan sukanya simple, membalik. sederhana. Bang Edis sukanya Bang Edis. Pertanyaannya simple Udah berapa dan kali aku sederhana sama Bang sekali. Edis? Bang, orang Islam boleh Enggak. bohong atau Gini tidak? loh, aku punya nanya sama Bang Edis dulu. Bang Edis kan kasih pertanyaan sama aku. Ya, boleh 2.500 mata memandang adalah saksi. Ketika orang Islam ditanya, Boleh. Ap- 10.000 pun boleh. Ayo, rekam bareng-bareng ya, rekam bareng-bareng. Bang Remon, apakah orang Islam boleh Aku nanya sama bohong? Bang Edis. Aku nanya sama Bang Edis. Sebentar, biar direkam. Biar direkam. Bang Remon, apakah orang Islam boleh bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebentar, Bang. Oke. Baik. Nggak boleh. Saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Boleh baca. Baik. Kita bacakan hadisnya. Baca. Jadi mereka yang ringan-ringan jangan berat-berat kalau sama mereka, ya. Jangan berat-berat. Sudah ku bilang kalau bahas sama yang berat-berat dengan mereka nggak nyambung. Nah, kita yang ringan-ringan saja, ya. Dia kan murtad ini orang kan. Di sini kan dia murtad. Eta Baik. agama aslinya apa nggak paham aku Apakah dia. orang Islam itu boleh berdusta atau tidak ya? Dengarkan ya. Dengarkan. Kata Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Satu, apabila menghadapi musuh. Catat. Oke ya. Boleh berbohong ya. Terus yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam. Misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Bohong. Salah itu.
Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Bohong, gua bohong. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Bohong. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia, puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada rugi. Bagus, enak, cantik, gagal, walah, buang semuanya, nggak apa-apa, keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini adalah masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong, atau boleh bohong. Tuh kan udah muter-muter lagi. Intinya gini. Jadi menurut hadis yang barusan dibaca oleh Pak Ustadz, boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Saya jawab ya. Gini loh, kita fine-fine aja. Aku jawab selesai, baru dipotong pembicaraan. Duh, muter kan? Itu enak. Bang, simple kok pertanyaan saya. Boleh atau tidak boleh berdusta di dalam agama Islam? Sekarang, dari kaitan yang jelaskan tadi, itu kan abang bisa paham. Muter lagi. Bang, simple pertanyaan saya. Apakah di dalam agama Islam dibolehkan berdusta? A boleh, B tidak boleh. Boleh dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi. Boleh atau tidak boleh? Kan paham. Boleh? Tapi dengan ketentuan. Boleh ya, berarti Boleh ya? tapi dengan ketentuan. Boleh ya? Boleh dengan ketentuan. Boleh, dengan baik. ketentuan. Boleh Baik. dengan Oke, ketentuan baik. loh. Baik, saya bacakan ayat Al-Quran. Paham nggak? Paham Oke, nggak? boleh Nggak bohong ya. paham. Boleh bohong. Saya bacakan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, saya bacakan. Surat Al-Ahzab. Baca ayatnya ya, jangan pakai artinya. Ya, Baca Al-Ahzab ayat yang ya. ke-70. Baca ayatnya ya. Baik, Bukan, saya bacakan. bukan terjemahannya Surat ya. Al-Ahzab Ayatnya yang dibaca. ayat sabar bang, sabar. Tahan. Jangan kok pergi terjemahan. Saya bacakan ya. Tahan. Nah, baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Murtadia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke. Menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Terus? Sedangkan menurut Muhammad boleh bohong nggak? Nggak boleh bohong. Terus? Nggak kan? Tadi katanya boleh. Dalam syarat-syarat tertentu boleh bohong. Jadi saya bingung ini. Sebentar Konsepnya boleh gini bohong. loh. Oh iya lupa Konsep- saya. gini loh. Kan dia kan Konsep boleh saya di bohong. sini, Pantesan lah kita dikerjain sama dia. Orang dia boleh bohong kan. Gimana sih? Aduh. Kita juga bengak juga gitu nih. Edis, kenapa? Kok masih berharap-harap dapat jawaban sama dia jujur? Orang dia aja memang dibolehin bohong. Gimana sih? Gimana Bang Raymond? Konsepnya kau tuh Edis, kau mau ambil dua fakta aja. Kau cuma butuh jawaban, tapi kau tidak butuh Kita penjelasan. sederhana aja mikirnya. Makasih dia El. Gini, Kau cuma dengar ya, kan cuman sederhana aja tahu loh orang punya Bang. cuma dua kata. Kau maunya ya apa tidak? Itu kuncinya kau mau kopi miliki. Tapi kau tidak mau Oke, baik. penjelasan dari orang. Baik. Ini Baik, tahu, saya bacakan Edis. satu kali lagi. Alah. Ya. Hai orang-orang Makanya yang aku mau nanya kau beriman. dulu, Edis. Edis, Waduh, boleh nggak bagus aku saya tanya kau, bilang Edis? tadi. Hai Aku boleh orang-orang nanya kau, yang eh. beriman. Iya. Perhatikan ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut ayat ini, umat muslim diperintahkan untuk mengatakan yang benar atau yang bohong? Padahal udah dikasih kunci jawabannya loh. Padahal bocorannya barusan tadi. Enggak, bocorannya belum ada 30 detik ini. Gimana ini Ya bro? benar lah. Terus Jadi boleh nggak menurut Al-Quran mengatakan yang bohong? nggak boleh mengatakan yang bohong, nggak boleh. Dalam Nggak Al-Quran boleh. Disuruh mengatakan yang benar ya.
Ah, Ya. lalu kata Muhammad boleh nggak berbohong? Tidak boleh. Baik, tolong dengarkan satu kali lagi. Kau bilang katanya nggak boleh ya, dengarkan. Ada alasannya untuk membenarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Baik, nggak boleh, dengarkan. Baik, dengarkan. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Kata Nabi boleh berbohong dalam 3 hal. Cuma ada sepintas aja. Waduh, ini yang sebentar dulu. Saya mau tahu persis ini Ada sebenarnya. penjelasannya. Sebenarnya Itu kan dia gini. menjelaskan kenapa. Apakah di dalam agama Islam itu mengatakan perkataan Kalau yang benar itu tujuannya adalah yang itu bohong-bohong? ada. Bang Remon, apakah di dalam agama Islam mengatakan yang benar itu Udah, adalah kasih mengatakan fotonya. yang bohong-bohong? Kau butuh gini loh, Dis. Kau butuh orang punya jawaban, kau udah mau terima penjelasan orang. Itu Oke, yang silakan, salah. Kau cuma silakan. butuh 2 jawaban. Ya, apa Silakan, tidak? kita dengarkan, Itu yang silakan, salahnya yuk. kau di situ. Dengarkan, silakan. Ya jangan dulu dipotong kalau orang jelaskan. Oke, silakan, silakan. Nah, kan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu kriteria dia boleh berbohong tapi punya makna. Ya, salah satu yang dijelaskan dalam satu poin yang pertama masalah peperangan. Kalau peperangan seperti sebaliknya non muslim pun sama nanti kemudian. Loh, kabur dia Edis. Cari makan mungkin ya. Bohong punya makna. Oke, baik, bohong. Sudah penjelasannya udah bisa saya tanggapi? Sabar. Itu poin yang pertama. Kalau di medan perang, apabila ketangkap oleh musuh, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi, dia berbohong untuk penyelamatan sebagai di dalam pasukan perang. Jangan cuma waktu itu, sekarang pun bisa yang terjadi peperangan. Walaupun kita lawan manapun, tetap tujuannya apa? Ya untuk menjaga pasukannya supaya jangan terjadi untuk penambahan kali berikutnya. Kalau misalnya ditangkap untuk berserang, mau jadi apa pasukan berikutnya? Oke, Pertama, terus? poin yang kedua, dia baru seorang suami berbohong untuk istrinya, tujuannya maksudnya baik, jangan sampai terjadi pertengkaran keributan dari istri. Paham nggak? Sudah. Tujuannya baik, walaupun dia udah nampak istrinya jelek, Oke, tapi baik. dia berbohong untuk kebaikan. Oke, baik. Itu boleh. Baik. Jadi ketika berbohong Tujuannya itu, satu. oke. Jadi ketika dia mengucapkan yang bohong itu adalah ucapan yang benar. Apa tuh? Kalau mengucapkan itu ucapan yang benar. Kalau tujuannya baik, apa salahnya? Oke, jadi bohong itu adalah kebenaran dalam agama Islam. Oh tidak. Nah, gimana Tergantung sih? waktu, tergantung. Saya bacakan lagi ayatnya ya. Saya bacakan lagi ayatnya. Tolong, ya. Tolong dengarkan dulu ya, Bang ya. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sudah. Nah, apakah mengatakan yang dusta di dalam 3 perkara itu adalah mengatakan kebenaran? Saya. Aku lagi bahas sama agama sama Edi. Bang Remon? Ya, Apakah lanjut. mengucapkan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran? Enggak. Oke, berarti di dalam agama Islam sesungguhnya kalau dalam keadaan apapun wajib mengatakan yang benar atau yang dusta? Wajib mengatakan yang dusta kalau misalnya dalam perang. Karena ada tujuan. Jadi Ada mengatakan tujuannya, dengar. Edis. Jadi mengatakan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran, itu Kan saya siasat. bilang kan, sakit pala ngomong sama mereka ini. Siap-siap bodrek kalau kalian ngomong sama mereka. Bodrek siapin, oskadon, bodrek. Bang, cobalah bang kita berpikir sehat dulu, ya kan? Gini Boleh loh. aku tanya sama Bang Edi, boleh nggak? Sebentar Nggak, gini, boleh, coba Bang. ku kasih contoh ya. Ku kasih contoh. Boleh. Misalnya ini dari muslim nih. Katanya istri masakan, sering, ya kan? Nah, ternyata masakan ini pahit. Ya kan? Nah, dicobalah sama suaminya. Hmm.
Boleh nggak suaminya bilang enak, enak, enak? Boleh ya? Boleh. 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 Nah, besok kau dibikin lagi yang kayak gitu. Kemarin bumbunya ini nih. Kita bikin lagi. Kau makan lagi, pahit lagi, tapi kau makan enak, enak. Lama-lama kau sakit jantung kalau kayak gitu kau. Menderita bebanmu. Hidupmu menderita. Karena kau berdiri di atas dusta. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau abang bilang enak, besok dibikin lagi kayak gitu bang. Dibikin lagi besok begitu karena enak. Kan ada tujuannya. Makasih Kak Remince. Tujuannya apa? Biar besok dibikin lagi seperti itu kan? Aku jawab ya. Itu kan jawabannya Edis kan? Silakan. Bukan jawaban aku kan? Silakan. Nah, kalau orang menyayang istri, mungkin dia dulu tahu bahwa yang dibuat itu pahit. Karena dia mengelabui tujuan dari pasti masakan istri. Kenapa dia buat itu menjadi enak? Kan dia sayang istri. Jangan sampai istrinya merasa tersinggung bahwa yang dibuat ini sebenarnya tidak enak atau pahit. Berarti bohong. Berarti harus dibohongi istrinya. Dia bohong untuk tujuan yang baik. Oke, jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Hah? Jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan satu kebenaran. Bukan satu Tapi kebenaran. ayat Tapi Quran tujuannya. mengatakan, wahai tujuannya orang-orang dia, yang Bang beriman, Edis. katakanlah perkataan yang benar. Tapi itu tujuannya dia loh Bang Edis. Namanya dia menjaga silaturahmi antar semua. Jadi baik. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya. Makanya saya bilang teman-teman. Jadi Aku tanya mereka Bang Edis dulu, ini, boleh nggak? jadi mereka ini Oke, teman-teman, mereka ini kalau dikatakan kitab sucinya Al-Quran, saya bertanya tanda tanya besar gitu loh. Sekarang begini, aku tanya Bang Edis boleh Karena nggak? sebenarnya kitab suci mereka ini hadis kok, bukan Al-Quran. Hadis. Al-Quran bagi Bang Remon ini nomor 2. Lebih penting hadis itu, betul? Enggak. Tuh kan? Al-Quran nomor 1 loh. Semua pokoknya mereka ini asal jawab aja, pokoknya asal. Yang penting jawab. Pokoknya. Bang Edis, aku boleh nanya nggak? Boleh aku nanya sama Bang Edis boleh nggak? Apa? Boleh aku nanya nggak? Silakan. Boleh aku nanya sama Bang Edis ya? Silakan. Nah, ini di luar dari pertanyaan kita yang ini ya tentang boleh apa tidak ya. Silakan, Bang. Aku jujur, Bang Edis jawab aku jujur ya Bang Edis ya. Bang Silakan. Edis tuh aslinya tuh agama apa sih? Saya Kristen, Islam apa Bang. Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen. Mm-mm. Kristennya Kristen mana Bang Edis? Ada Katolik, ada Protestan. Oh, Protestan. Oh, Protestan. Begini. Kalau Protestan kan dikenal dengan Alkitab namanya perjanjian lama ya. Boleh nggak itu? Ya apa tidak? Begini, Bang. Abang saja pegang Bible aja nggak pernah. Coba, Abang pernah pegang Bible nggak? Pernah Abang pegang Bible? Nggak usah bawa Bible Aduh, dulu. ini Bang, begini. Sebentar, Bang. Bang, Aku cuma saya nanya dulu, dengar dulu, Bang. Bang. Dengar dulu. Sebentar, Bang. Saya ada tetangga. Sebentar, aku Bang. nanya, Bang, dulu. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Bang, Gini, dulu, aduh, Bang, sebentar Bang. dulu. Dengar. Dengar Bang. begini. Aku nanya Dengar belum dulu. selesai loh, Bang. Iya, dengar. Bang, Begini, Edis tadi dengarkan. Saya mau tanya dulu. Sebelum dilanjut, saya mau tanya dulu. Bang, saya ada tetangga. Tetangga saya ini Nggak usah umur 6 tetangga, tahun. nggak usah tetangga. Nggak usah Sebentar, begitu. dengar Aku tanya- dulu. Aku tanya Bang Edis sendiri Dengar loh. dulu. Aku Sebentar, tanya Bang dengar Edis jawab dulu. sendiri. Saya punya tetangga umur 6 tahun. Dia tidak pernah pegang Bible. Kira-kira dungu nggak saya berdebat sama dia soal Bible? Dia tidak pernah sentuh Bible itu. Sekarang gini loh. Aku tanya. Oke lah, selamat tinggal ya Bang ya. Selamat tinggal. Ya, selamat pagi Bang Fahri. Ya, bagaimana Bang Fahri? Tadi sudah menyimak ataukah Anda ingin melanjutkan ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Fahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa Nah, saya tanya? dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh, boleh. Cuman saya mau bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Fahri, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Kalau Oke, nggak, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik.
menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? Ya, Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar Al-Quran menjelaskan sesuatu, tapi itu dusta, dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Fahri sholat? Ya, sholat. Bang Fahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Dan begini. Ya, betul. Oke. Bang Fahri, barusan Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya. Baik, tolong menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, tolong jelaskan kepada saya kenapa kakinya orang Islam begini kalau sholat. Silakan. Oke, jadi Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit kana, kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi. Yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Jadi ini sudah? Ya, sudah. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi pada kenyataannya Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini kan. Jadi begini Bang Fahri, sebentar. Pertanyaan saya tadi sederhana. Menurut Al-Quran, dan Anda percaya ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat tiang agama yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? Oke, di Quran itu kan di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran cuma menyebutkan itu. Nanti untuk menjelaskan teknis atau tata cara salatnya itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa tadi? Nah, Quran itu sudah menjelaskan, memerintahkan. Oke, silakan salat. jelaskan. Menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Oke, Quran itu sudah lengkap, tetapi orang yang belum bisa maka harus. Makanya begini Bang Fahri, saya cuma bilang begini loh. Kalau Bang Fahri jujur kepada diri sendiri, sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur. Saya kasih analogi Edis ya. Kalau Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus menjelaskan menurut Al-Quran. Kakinya begini, supaya begini, karena begini. Ayatnya ini, karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham. Apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh, Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Tetapi bagi orang yang awam seperti kita yang belum tahu apa-apa, maka Quran menyuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ahlinya dalam Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu Dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya, mobil itu sudah, misalnya nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung... Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih, Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang saudara-saudara. Tidak mau. Jangan, santai aja kita. Gimana? Mau nggak Bang kasih Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan, Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan. Yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini. Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini. Ini kitab sucinya Al-Quran, yang mana? Saya jadi sakit kepala saya bener. Ya, Bang Fahri, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul, saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya, saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada. Imam Hambali nggak ada. Imam Hanafi nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada ini. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini. Syekh Fulan. Ini yang mana? Sebenarnya jadi sakit kepala saya Bang Fahri, betul lah. Saya sakit kepala, betulan saya. Sakit kepala saya. Boleh saya balik pertanyaannya? Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada, larangan poligami ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Ya. Semoga ada kata-kata larangan ya. Baik. Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Semoga itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsiran, bukan. Tapi sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, Oke, baik, kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya. Ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan. Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Nih ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi begini, kata-kata suami dari satu istri itu diidentikan. Sesuai ayat aja, jangan ditafsir. Saya nggak nafsir. Jadi suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain.
Artinya, kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh, itu kan nggak ada alamat apa, nggak ada ayat Ya, tentang larang. tapi setidak-tidaknya begini, walaupun gini, saya nggak bisa memaksakan kamu untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran. Tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Nah, sekarang begini, Bang Fahri, saya mau tanya, ini tolong jangan biarkan saya jadi hantu penasaran, Bang Fahri. Begini, Bang Fahri. Ya, coba lihat kakinya nih. Ini kalau selip dikit gitu ya. Misalnya kakinya ini agak kesini sedikit gini. Jangan pindah dulu topiknya tentang poligami. Bentar dulu. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini, Bang Fahri. Saya meminta kepada Anda untuk menampilkan ayat larangan. Itu kan anjuran. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada. Nggak ada. Itu kan anjuran. Kalau bisa nih satu istri aja itu kan anjuran. Ya, tapi nggak ada. Kan tidak ada kan? Nggak ada. Oh, berarti boleh loh poligami. Baik, sekarang saya tanya. Oh, jawab dulu. Iya, kalau model pikiran Anda seperti itu yang namanya memasukkan pemahaman yang keliru terhadap Bible. Saya meminta ayat spesifik yang tentang kalimat larangan. Misal contoh nih, dilarang di dalam Bible untuk poligami, ada nggak ayatnya? Di Bible itu nggak ada. Di Bible itu nggak ada larangan makan batu. Sebentar dulu gini. Kalau pola pikir Anda begini. Kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Bang Fahri, di Bible kalau Anda buka, nggak ada di Bible itu larangan makan batu. Terus Anda mau simpulkan berarti boleh makan batu ya? Saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu, Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet, macet. Silakan, saya tunggu Mas Ian. Menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Jadi saya bisa pastikan bahwa sebenarnya mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran macet. jawab ya. Oke lah, terima kasih Fahri ya. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Terima kasih. Nah, gimana nih? Menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu namanya berisi tentang firman-firman Allah secara garis besar. Di sana tidak dijelaskan bagaimana tata sholat nggak ada di sana. Oke, saya mau tanya dulu sama Bang Rukia. Bang, apakah Anda percaya? Bang Rukia, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Benar, menjelaskan secara sesuatu. Benar. Semua sesuatu dijelaskan dalam Al-Quran. Baik, segala sesuatu dijelaskan tidak dalam secara Al-Quran. detail. Baik. Tidak secara detail. Nggak apa-apa lah, saya turutin. Baik. Tolong Bang jelaskan kenapa kaki orang Islam kalau sholat harus begini. Kalau menghadap Tuhannya harus begini. Silakan. Menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Di dalam Al-Quran itu, kata baginda Nabi Muhammad, jika engkau ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah dalam Al-Quran itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencintaiku, maka ikutilah Muhammad. Ya, jadi kenapa kakinya harus begini? Itu tidak dijelaskan secara detail. Ya, jadi kakinya kenapa harus begitu? Itu namanya duduk. Surat berapa, ayat berapa? Duduk iftiros itu. Ya, surat berapa, ayat berapa? Di dalam saya tadi sudah jelaskan. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail tentang sholat. Tapi katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini ibarat kata begini. Bang, toko ini menjual segala sesuatu. Bang, ada terong? Oh, nggak ada Bang. Tapi
tulisannya menjelaskan menjual segala sesuatu, tapi nggak ada terong, nggak ada. Oh ya udah. Apakah ada korek api? Tidak ada. Al-Quran Bang, hanya dijelaskan. tulisannya toko ini menjual segala sesuatu. Tapi juga saya tidak cari beras nggak ada, saya cari minyak goreng nggak ada, saya cari baju nggak ada. Waduh, kena prank saya saudara-saudara. Jika ingin kenapa duduk begitu, itu namanya duduk iftiros. Duduk iftiros. Oke, berapa? Ayat berapa? Duduknya Surat berapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu ini. Pura-pura nggak paham dia. Bang Edis ini pura-pura nggak paham. Padahal sudah 13 tahun kan belajar Islam. Kok pura-pura nggak paham Bang Edis? Menurut Al-Quran, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu loh. Segala sesuatu cuman secara tidak detail. Ayatnya Sholat mana ada Bang? di Secara dalam tidak Al-Quran, detail Bang. mana ayatnya? Bisa saya tunjukkan yang Quran beri ini penafsiran disusun bersama. secara rapi dan ayat-ayatnya dijelaskan secara terperinci. Ada ayatnya, saya tunjukin ayatnya. Enggak ada kalau secara terperinci abangku. Oke, Coba saya abang tunjukkan jelaskan. ayatnya ya. Baik, saya bacakan Tunjukkan, ayatnya ya. Mau saya bacakan ayatnya? Iya, silakan. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Silakan coba. Quran, iya. Jangan cari di Google Bang Edis. Enggak ada Saya bacakan cara nih. duduk Al-Quran, enggak ada. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan surat. Ya, ini saya sedang bacakan surat nih, Bang. Surat Hud. Ya, surat Hud ayat yang pertama. Saya bacakan. Alif Lam Ra. Kitab yang ayatnya disusun dengan rapih dan dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi kalau menurut Quran, Quran itu dijelaskan secara terperinci. Kalau menurut orang Islam, enggak. Makanya saya bilang, teman-teman, saya pastikan bahwasanya saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang percaya Quran sebenarnya. Saya nggak pernah ketemu sama orang Islam yang percaya Quran. Yang saya ketemu orang Islam yang bersilat lidah. Seorang guru. Jadi kita butuh seorang guru ilmu yang datang dari Rasulullah itu harus berurutan sama guru. Di Quran surat Sholat berapa, juga Bang? kita harus sampai dari Rasulullah. Ya, di Quran surat berapa sampai itu? saat ini tidak ada perubahan. Ya, Ada di yang Quran keluar surat dari berapa yang itu kalau baca Rasulullah Quran ajarkan, harus dengan ya, guru? maka itu bukan Islam. Oh, nampaknya dia ada kendala dengan sinyal, teman-teman. Oke, kita turunkan dulu. Bang, mungkin Abang kendala dengan sinyal, nanti diperbaiki lagi ya. Soalnya ngomong panjang lebar pun capek. Iya, Caca, apakah Anda seorang muslim? Muslim, Des. Baik, terima kasih Bang Caca. Salam kenal ya Bang Caca ya. Ya, Sudah kenal semoga lama sama Ides. ya, semoga saya bisa bertemu dengan muslim yang kalau naik itu tidak marah-marah, karena banyak muslim yang naik marah-marah, Bang. Belum apa-apa sudah marah-marah. Oke. Jadi, Bang, jadi apakah Anda percaya, Bang, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu yang sempurna, ayatnya disusun secara terperinci, lagi dijelaskan disusun secara rapi dan terperinci. Percaya? Percaya, Des. Gini aja, kita udah usah memanjang lebar ke sana ke sini ya, Des ya. Pembicaraan kita gini aja, Des. Tadi aku mendengar pembicaraan Ides, tidak pernah lagi ketemu yang orang betul-betul percaya Al-Quran, ya kan, Des? Iya, betul. Tidak pernah jumpa. Cuman kan? di mulut doang, Bang. Di mulut ngomongnya percaya, tapi kalau di akal nggak percaya. Begini, Des. Maaf aku nggak sopan sedikit. Nggak usah aku panggil abang-abang ya. Maklum itu pasti kan terbujuk juga Islam di mata Ides. Gini aja, Des. Kalau kamu ingin mau jumpa orang yang benar-benar mempercayai Al-Quran, bisa kita ketemu di mana, Des? Aku ahli Quran. Kamu mau belajar apa? Tapi aku janji, Des. Baik. Aku potong ini kebetulan sekali nih kalau begitu, Bang. Pokoknya kamu leher. Betul, Des. Baik.
Baik, nggak apa-apa bang, silakan. Saya gini bang, saya pastikan Quran tidak ada gunanya bagi abang dalam menjelaskan agama Islam. Kalau nanti, tolong direkam ya bang ya, kalau nanti abang sempat buka Al-Quran untuk menjelaskan tentang agama Islam, saya akan terjun dari Monas bang. Jika abang nanti, ya tolong teman-teman merekam. Di situ sudah bela di Amerika, Des. Di Amerika kau hati-hati. Itu sudah ajab Tuhan itu nyata, Des. Kamu hati-hati di Amerika, Des. Insya Allah, Des. Ajab Tuhan tuh pasti menyertai kamu. Ingat kan, Des. Begini bang ya, dengarkan bang. Abang kan tadi sudah mengklaim seorang ahli Al-Quran. Dan saya akan pastikan bahwa Al-Quran tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjelaskan agama Islam. Saya tanya hal yang sederhana aja bang. Abang sunat bang? Abang sunat? Itu rahasia Islam. Kita bilang sunat. Oke baik. Saya asumsikan saja abang sunat ya. Apa itu Idis? Enggak ada. Oke. Saya asumsikan abang sunat. Menurut Quran surat berapa ayat berapa bang bahwa orang Islam itu harus sunat bang? Silakan. Percuma kita bilang di sini Idris tidak ada yang pernah jumpa yang pintar Al-Quran membaca. Itu tutupin aja. Pokoknya intinya Idris sama kitab kami Al-Quran cukup membenci. Jadi begini Bang Caca. Belum lagi Idris. Jadi buanglah pemahaman bahwa saya membenci, tidak ada Bang. Saya hanya mengatakan begini. Abang tadi bilang seorang ahli Al-Quran. Dan saya katakan, sesungguhnya Al-Quran tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjelaskan agama Islam. Nah, kamu kan sering gini. Kalau sholat tangannya gini-gini, itu pelucian bagi kami. Oke, coba jelaskan. Menurut Al-Quran, kenapa sholat tangannya begini? Silakan. Nah, itu kan tidak ada percuma sama Idris berdebat. Percuma. Yang bisa tuh bukan percuma Bang. Begini loh Bang. Intinya begini Bang. Intinya sesungguhnya Al-Quran tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjelaskan agama Islam yang saya tanyakan. Iya, itu bagi kamu Bang, tapi kita lihat aja. Tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa tangannya orang Islam begini ketika sholat. Kamu terlalu sudah memujugakan, menuhankan Baitullah agama Islam, ya kan? Gitu terus. Terbukti kan teman-teman kan bahwasanya memang Al-Quran tidak berguna bagi dia untuk menjelaskan agama Islam. Saya tanya, di mana di dalam Quran disuruh sunat? Tidak ada. Di mana di dalam Quran tangannya orang Islam kalau sholat harus begini? Tidak ada. Terus gimana Bang? Des, dengarkan pembicaraan aku. Kalau berdebat masalah kamu, masalah agama Islam, ndak bakalan menang, Des. Aku yakin ndak bakalan menang karena kamu sudah mempelajari, kamu bilang. Itu penonton yang menilai kok. Penonton yang menilai itu. Jadi kan kalau kita masalah debat itu ndak bakalan kita menang, tapi yang intinya, Des, kalau kamu debat kita, Bang. Di sini kita tidak berdebat. Saya hanya membuktikan bahwasanya klaim Anda Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sesungguhnya itu dusta. Yes. Aku sering melihat yang terpojok. Ustadz PE, terus si Rasid, engkau paksa terus, Kamu paksa terus, mengakui bahwa Muhammad itu Rabb. Pasti kamu terpaksa terpojok. Memang dia sudah mengakui kau itu, Bang. Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu Rabb. Kamu sadar nggak, Des, aku bilang, kamu sadar nggak video kamu bahwa Yesus itu kamu menuhankan? Ingat kan? Ayo. Video apa? Ingat. Video yang mana? Kamu bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada, itu video kamu debat itu. Iya, gimana? Coba putarkan videonya. Sayang, Des, aku cuma HP satu, ndak bisa nggak ngasih nampak sama Idris. Itu kan Idris mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? Di mana? Mana? Coba putarkan videonya, coba. Des, aku bilang aku HP cuma satu, Des, nggak bisa ngasih nampak. Kapan kira-kira mau datang dan membawa video itu? Kapan kira-kira mau datang lalu membawakan video? Kapan? Kapan kita bisa ketemu, Des? Di mana, Des? Boleh.
Ketemu. Boleh abang ke sini. Silakan. Di mana ketemu? Ya. Di Los Angeles. Dimana, Bang? Abang mendarat di Dimana? Los Angeles, nanti Dimana? saya jemput. Di Los Angeles. Duh. Saya memang di Los Angeles bagaimana? Halal Des darah kamu Des. Des. Halal darah kamu Des. Halal darah kamu Des. Bang, jadi intinya begini. Saya cuma mau ngomong sama Anda begini ya. Intinya Anda itu sebenarnya menipu diri, membohongi diri. Iya kan? Coba sadarlah bahwa Anda itu menipu diri dan membohongi diri. Des, aku juga kasih peringatan sama Des. Ingat Des, ajab Tuhan sudah menyertai di Amerika Des. Hati-hati di Amerika ya Des. Hati-hati. Ajab Tuhan sudah Itu ajab Tuhan Des. Iya. Ajab Tuhan sudah menyertai di Amerika. Bahasa Indonesia aja kayaknya dia belum lulus ini. Bang Caca, dengarkan Bang Iya, Caca. Des. Bisa nggak Anda membuktikan Ya, kita bahwa dengar. Al-Quran bagi Anda berguna? Bisa? Des, sudah berulang kali Des. Kalau berdebat masalah agama, Anda Jangan bakalan menang sama Iblis. jangan mengemis-ngemis Anda begitu. bakalan Gini, menang. saya nggak jangan mengemis gini. Yang saya tanyakan kepada Anda, bisakah Aku Anda nggak mengemis, membuat nggak perlu, Quran aku nggak Anda ada mengemis. gunanya Cuma untuk kalau menjelaskan berdebat agama sama Islam? si Des, yang ahli-ahli kita pun, yang ahli-ahli hadis, nggak bakalan menang. Tadi sama Abang Iblis. Karena bilang Iblis saya pasti seorang ahli melimpah. Al-Quran. Nggak bakalan menang. Sekarang bukan ahli Al-Quran. Gimana ini? Jadi abang ahli Al-Quran nggak bang? Anda ahli Al-Quran, makanya kita mau jumpa sama aku. Jumpa di mana bang? Hah, udah macet-macet ya. Ngapain ini nembak burung? Kemana bang? Lagi nembak burung. Oke lah, kalau abang lagi kerja menembak burung atau ngapain di situ nggak tahu lah ya, atau jaga hutan. Ya, tolong ya. Kalian sudah lihat kan? Saya akan pastikan bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Sesungguhnya nggak ada yang percaya Al-Quran kalian itu. Coba, kalau nggak percaya naik kemari kita buktikan ya. Nah, dia datang lagi nih. Ah, dimatikan. Dia yang matikan loh ya. Dia yang matikan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada elang. Saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Kau mungkin bertanya hal yang remeh-temeh deh. Kau tanyakan hal Oke yang lah Rizal, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya Rizal ya. Aku tanyakan hal yang Pusing kepala saya kau seksual. Hal yang pasti. Bagaimana Syekh? Kabarnya Syekh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, gimana ini Syekh? Karena saya mendapati banyak sekali orang-orang Islam yang untuk pondasi dasarnya saja, sholatnya saja, mereka tidak tahu kenapa bisa begitu. Iya. Nah, jadi bagaimana ini Syekh? Kenapa sih sebenarnya orang Islam kalau duduk sholat menghadap Tuhannya itu harus begini? Benarkah Allah itu maha melihat kaki? Bukan melihat hati. Karena begini, karena di dalam Bible, ya tentu saja Tuhan di dalam Bible dan Tuhan dalam Al-Quran itu tentu saja berbeda. Ya kan, karena kita sesembahannya kan nggak sama. Nah, Tuhan di dalam Bible, Tuhan kami itu melihat hati manusia. Nah, sedangkan kalau kakinya ini gerak dikit seperti ini, apakah sholatnya jadi batal? Kalau salah posisi sholat kakinya, sholatnya batal nggak? Sebetulnya tidak, Bang. Itu sebetulnya apa ya? Kalau disebut keharusan ya tidak. Kalau itu harus. Kalau orang yang tidak punya kaki bagaimana? Iya, makanya itu. Kalau orang punya kaki harus begini.
Ya harus. Nah, berarti keharusan. Berarti bisa salah tidak kalau saya katakan bahwa Tuhannya orang Islam itu bukan maha melihat hati, tetapi maha melihat kaki? Oh tidak. Kan gini apa itu? Ya sama sih sebenarnya. Tuhan itu yang dilihat hati memang. Iya, tapi saya tidak dapati itu dalam Islam, Bang. Saya tidak dapati ayat bahwa Allah itu melihat hati. Yang saya dapati, ini kakinya harus begini-begini nih. Kalau selip-selip dikit katanya, saya dengar-dengar sholatnya batal. Berarti bukan melihat hati, tapi melihat kaki. Tidak batal. Masalah sholat, Bang ya. Kalau masalah sholat, itu masalah sholat ya. Kalau sholat menurut Al-Ma'un ayat 4, Abang tahulah mungkin ya. Di dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang-orang yang sholat. Ya iya udah. Berarti celaka orang-orang yang sholat. Abang tahu Quran kan? Waduh, berbahaya ini sih. Ya udah. Sebetulnya gini Bang ya. Kalau tadi kan Abang carinya itu di Quran. Kalau di Quran Bang sampai budeg, sampai kiamat 2 hari lagi takkan menemu atau sholat kayak seperti itu yang digambar itu. Cari di Quran dia sampai kiamat 2 hari lagi. Kenapa kata Abang itu jebakan juga sih Bang. Aduh kasihan lah, jangan yang jebakannya yang seriusan dikit lah. Jadi menurut Syekh ini bagaimana sebenarnya sholat itu seperti apa sebenarnya? Yang setahu saya ya pertamanya sholat itu terdiri dari 3 huruf Arab. Abang tahu ya pas ya? Shod, lam, te. Ya, jadi sholat ya. Shod artinya sholat itu sidqul qauli. Artinya sidqul qauli itu yaitu benar dalam berucap, tidak dilebih-lebih, tidak dikurang-kurang. Berarti tidak boleh bohong yang sholat. Tapi menurut hadis boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tunggu dulu. Oke, silakan. Kalau lamnya laiful kolbi, artinya apa? Rendah hati, tidak egois, tidak merasa benar sendiri. Ya, selalu mendengarkan apa kata orang lain ya, selalu koreksi diri. T-nya tarkul ma'asi, yaitu mencegah daripada perbuatan maksiat. Jadi kesimpulannya sholat itu apa? Sholat itu pertama, sholat itu jangan bohong, harus rendah hati dan harus mencegah dari perbuatan maksiat seperti aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya, fahsya dan munkar itu sholat, dan banyak lagi ya tentang sholat dan banyak lagi tentang sholat. Tapi kalau masalah gerakan ya tidak ada Bang. Maaf, sholat dalam Quran ada berapa waktu? Kalau setahu yang saya baca 3 waktu. 3 ya. Kenapa jadi 5? Nah itu dia makanya saya pertanyakan. Kenapa jadi 5? Dalam Al-Quran ada 3. Kalau Al-Quran ada 3 kan? Jadi 5. Iya itu. Jadi Anda setuju bahwa umat Muslim itu sudah banyak meninggalkan Al-Quran ya? Takut di penjara Bang. Ya begitulah teman-teman. Saya pernah bilang kan gini, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapuskan, banyak orang-orang Islam itu yang akan mempertanyakan agama Islam itu sendiri. Banyak. Masalahnya mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Selip-selip ngomong mereka akan dipenjara. Gitu loh. Bang sebetulnya gini ya, dalam Islam ini yang saya rasakan yang saya rasakan lah bukan datang. Sebetulnya kalau untuk belajar Al-Quran itu memang banyak Bang. Kita nggak segampang itu. Kita harus belajar romantik, bade, bayan, balagoh, hadis. Ada 12 pan saya itu ya. Kalau ke situ nggak diperbolehkan. Makanya maaf ya, banyak yang nggak tahu Quran. Ya itulah kenyataannya teman-teman ya. Ya jurusan banyak yang kan harus kita ini, dan kalau kita bertanya ke para ustadz, Pak ingin tahu Quran, oh jangan belajar itu mah yang ini yang lebih penting ini.
kalau makanan ini yang lebih penting untuk kamu yaitu kitab kuning seperti Sapina, Fathul Qorib. Bener banget nih orang. Gitu, ya. Jadi justru malah dilarikan ke kitab-kitab kuning ya. Malah Ya, iya, dilarikan ke betul. kitab karangan ulama, kitab ini dan lain sebagainya, betul? Betul. Iya. Betul. Tuh. Ya kayak saya sendiri kan kalau mau belajar Quran, Pak, jujur sulit yang sesungguhnya. Saya kalau ingin tahu dialihkannya, udahlah yang penting kamu udah tua, baca ini aja lah sehari 5.000 kali, baca ini. Kalau mau bertanya Quran, saya untuk saat ini saya sulit. Ingin tahu Quran yang sesungguhnya sulit. Ya, Bahkan memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Jadi saya lihat ada perubahan atau ada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran begitu. Misalnya nanti kalau kamu mau dagangannya laris, kamu harus bacakan surat ini sekian kali. Terus nanti kalau kamu ketemu syaiton, nanti kau bacakan ini. Ya seperti di film-film mana itulah, sundel bolong. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran, maka sundel bolong akan kepanasan. Sewaktu saya baca Quran, ini dari mana orang ini dapat seperti ini? Ada memang satu ayat Quran yang mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi godaan setan yang terkutuk di situ. Godaan setan yang terkutuk. Nah, malah saya lihat kalau ada sundel bolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terus sundel bolong yang meledak, terus kalau ada nenek lampir dibacakan ini, wah, langsung ini gimana? Jadi saya lihat berubah gitu, Bang, saya lihat. Dan itu memang sudah terdoktrin di para penonton-penonton TV, terutama penyuka azab kubur. Yang diajab-ajab itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Seperti orang menyempit kuburannya, keluar ular, keluar itu hanyalah apa? Supaya rame, supaya laku lah. Jujur bener. Jadi saya tahu ceritanya, Bang. Gini. Jadi kenapa kok ada kubur-kubur menyempit? Saya kadang-kadang sambil tidur-tidur, sambil mandi gitu, saya pikir apa sebabnya kubur menyempit ini ya? Nah, ternyata begini ceritanya. Kan ada satu pendapat yang masyhur di kalangan Islam, bahwasanya katanya Muhammad itu buta huruf. Ya. Nah, saya khawatir. Iya kan? Para penonton dan para penggemar sinetron azab kubur ini, mereka ingin ikut-ikutan buta huruf dan buta angka. Jadi akibatnya kubur yang seharusnya 2 kali 1 meter sama mereka dibikin 80 cm kali 1 meter, makanya kuburnya menyempit. Oh, begitu ceritanya ini. Jadi mereka buta angka. Sebetulnya saya tidak meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, enggak. Iya, tapi kan banyak Muslim meyakini itu buta huruf, Bang. Oh tidak, karena ini faktanya apa? Faktanya dalam satu hadis ketika baginda Nabi mau wafat, mau meninggal, dia minta pena dan kertas lah kalau zaman sekarang. Betul. Mintalah pena dan kertas. Saya ingin mewasiatkan mengenai khalifah. Siapa yang akan jadi khalifah di situ? Saya akan mewasiatkan. Lalu di situ Umar seolah-olah menolak. Udahlah cukup, Quran saja udah cukup bagi kami. Ya di situ ada sedikit ada gaduh, lalu baginda Nabi seolah-olah ya udahlah pergilah, saya berisik kamu, ibaratnya kalau gitu. Ya itu di situ saya berpendapat bahwa baginda Nabi meminta pena dan kertas, berarti beliau bisa menulis dan bisa membaca. Ya. Tapi sayangnya kan begini, sayangnya kebanyakan umat Muslim mengatakan Muhammad itu kan buta huruf. Huruf di situ maksudnya gimana ya? Buta huruf itu bisa bahasa mazhab, Bang, ya, kalau menurut saya itu mazhab. Ya, itulah yang sampai sekarang masih debatable, Bang. Jadi ya memang bukan makanya saya kadang-kadang merasa putus asa, Bang, gitu loh. Saya berbicara membaca Al-Qur'an dengan apa yang saya dapati dari umat muslim itu ya bisa saya dapati 180 derajat berbeda gitu, bertolak belakang gitu lah, Bang. Seperti itu.
Oke lah ya, Bang Syekh Kilap ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Syekh Kilap ya. Ya, silakan kepada muslim-muslim yang lain ya. Silakan kepada muslim-muslim yang lain, boleh naik kemari. Tapi ingat teman-teman ya, marilah kita berdiskusi dengan baik ya, jangan marah-marah seperti itu ya. Oke ya. Ya, silakan. Ferry masuk pesantren. Makasih topinya, Bang Arifin. Makasih. Des, lu gaji berapa tuh orang? Des. Kenapa kamu lari kemarin, Ferry? Des, itu orang lu gaji berapa? Itu. Saya nggak kenal sama saya dia. pengen nanya Gaji dulu, berapa gimana? itu tadi orang digaji berapa malu? Berat nih. Selalu saya difitnah. Berat kawan-kawan. Kemarin kamu fitnah koin, saya. bayar orang. Dengar, kemarin kamu fitnah saya, katanya saya menurunkan si Rasid. Padahal si Rasid sendiri mengkonfirmasi tidak. Ya kan, enggak masalahnya kan keseringan lo yang suka nurunin orang. Buktinya kalau saya naik kan setiap saya kasih pertanyaan kan. Kemarin kamu lari nggak? Kemarin kamu lari atau saya turunin? Kalau kemarin saya jujur kan saya udah taping di bawah. Ya, kemarin kamu lari. Saya yang lari. Iya, kalau kemarin sengaja. Soalnya kan. Tapi kan boleh lo berdusta kepada musuh. Tapi kan boleh lo kata Muhammad berdusta kepada musuh. Iya, emang gitu. Cuma kamu pinter bersilat lidah setiap dikasih pertanyaan sama orang muslim. Itu. Ferry. Makanya Edis sukanya pakai waktu. Enggak, makanya Dis, lo kalau dijawab kan. Bang Juma pengennya pakai waktu gitu. Pengennya pakai waktu. Begini loh Ferry, kadang gitu, biar loh. bisa berbelit-berbelit. Kan beda kita. Kadang-kadang saya kan ngomong panjang lebar sampai berbusa-busa. Kadang-kadang kamu kan baru masuk. Jadi tingkat kecapean kita tuh berbeda. Gitu loh. Jangan kamu pikir duduk dan ngomong gini itu nggak menghabiskan banyak energi. Jadi kadang-kadang saya udah 3 jam, kamu baru masih seger-seger masih datang. Ya kita udah beda staminanya gitu loh. Des, nah, sekarang gini saya Ferry. mau bertanya boleh Des? Enggak, Ya. sebentar. Sekarang begini dulu saya tanya sama Anda kamu. yang mau bertanya, Anda yang mau bertanya. Jadi oke, masalahnya ini saya, tadi nggak kelar-kelar. Saya sebagai ini tamu dari tadi nggak kelar-kelar ini tuan rumah lah, nggak masalah apa-apa gitu lah. loh. Saya pengen ini sebagai dipecahkan. Saya hitungannya sebagai tamu ngasih hidangan kepada tuan rumah, bukan tuan rumah yang ngasih hidangan kepada tamu. Nggak apa-apa udah ya. Begini loh Ferry. Ya, masalahnya saya ini ikutin, perkara ya. belum kelar-kelar. Masa dibiarin begini aja? Emang kalau room oten kayak gitu ya, tuan rumah selalu ngasih pertanyaan. Kalau di room Islam kan oten masuk, ada yang mau bertanya apa? Nah, bisa, kalau di room Islam beda. bisa kau bertanya. Saya tanya nih. Tapi ini masalah ini nggak kelar-kelar gimana? Ya udah. Oke, Des, kan coba. saya udah bilang Coba. kalau masalah tata Sebentar, sholat ya, ini di Al-Quran kalau kakinya cuma menjelaskan. Sebentar. Kalau kakinya kakinya ini nggak seperti ini, sholatnya sah atau enggak? Kalau nggak harus nekuk kayak gitu, mau kakinya gini lurus nih, misalnya ininya nih nggak lipetin, lurus bisa. Kalau Islam itu nggak ribet, Dis. Berarti ini duduk seperti ini nggak wajib. Bisa. Berarti nggak wajib duduk seperti ini. Kan kata nggak harus dilipat kayak gitu. Misalnya ininya nih kaki yang belakangnya itu yang lipatan itunya nggak harus ngelipat. Oke, kayak gitu. berarti Nggak ini apa-apa, berarti yang nggak penting boleh duduknya nggak seperti ini boleh. Ini kayak gini boleh, kayak gitu ngelipat boleh gitu. Iya, misalnya duduknya harus bersila. Dilipat. Duduk bersila begini. Ya bukannya nggak boleh deh, itu kan udah tata cara sholat kayak gitu. Kecuali kalau yang misalnya nggak ada kaki ya. Berarti nggak boleh. Sekarang kita menghadap
manusia aja kita harus ada adab kan, sopan santun. Masa kita Iya, menghadap makanya sang saya tanya pencipta sama kita kamu. asal-asalan. Sebentar. Berarti kakinya wajib seperti ini, nggak boleh duduk bersila begini kan, nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Kalau misalnya nggak boleh, kadang-kadang kan orang ada yang lagi encok gimana kan, nggak harus diwajiban. Kadang-kadang Islam kalau posisi lagi, kalau posisi lagi sakit, lagi berbaring pun bisa. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok duduknya harus begini? Itu kan yang merintahkan itu kan Rasulullah. Kalau Tuhan kita cuma memerintahkan kita harus sholat ya. Terserah kamu lah yang mau merintahkan siapa, terserah. Kenapa harus begini duduknya? Ya kalau masalah itu mah ya tanya aja lo. Kalau gua kan nggak tahu penjelasan. Tanya aja. Tanya sama siapa? Tanya sama siapa? Ya tanyanya sama Ustadz lah. Ustadz ini nggak lebih tahu. Oke, jadi intinya kamu akui ya bahwa tidak ada Muslim, bahwa Muslim bahkan tidak tahu kenapa dia sholat begitu, betul? Anda udah pernah tanya belum sama Ustadz? Udah. Kalau Anda udah tanya semua Ustadz, mana buktinya? Bukan cuma Ustadz doang, saya tanya semua. Mana semua buktinya? jawabannya bebas, Anda biasa framing. Ada yang mengatakan supaya gerakan sholat itu melenturkan tulang-tulang, melancarkan pembuluh darah. Ini emang jawabannya benar dari mana? Benar. Saya tanya, itu dalilnya dari mana? Enggak, masalahnya dalilnya ngarang bebas. Masalahnya dalilnya itu ngarang gitu loh. Nah, sekarang coba berdasarkan hadis. Oh, belum. Bertanya belum. Berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Qur'an, kenapa duduknya begini? Nih. Ada di hadis nih. Silakan. Nih. Coba silakan. Hadisnya nih. Nah, tadi kita dulu. Silakan. Kenapa kok duduknya harus begitu? Menurut istijah ulama kami ikut. Oke lah, menurut apa yang ada kalian pikirkan, bukan menurut Al-Quran. Nah, sekarang oke lah, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, nanti debat kusir. Gini, begini, jangan lari Pak Jamal. Gini, terus kalau tangan begini-begini, sebentar. Terus kalau tangan begini-begini biar ngapa? Oh, itu bukan begitu semua. Gimana? Kenapa tangan harus begitu? Silakan. Kalau kami Ya puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya video ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih buat sahabatku yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.